Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi bersama saya Tunku Arya Sandra SHI, MAG, penyuluh agama Islam, Kecamatan Kuta Melaka, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang cara membuang ataupun menghilangkan limbah kewanitaan di dalam Islam. Bagaimana Islam memberikan tuntunan agar supaya limbah tersebut tidak dibuang sembarangan ataupun tidak dihilangkan dengan ketidakhati-hatian. Ini berdasarkan prinsip-prinsip fikih Syafi'i. Oke, baiklah kita awali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah cara menghilangkan limbah kewanitaan menurut aturan Islam? Yang pertama sekali kita menjawabnya bahwa tidak ada dalil spesifik. Kita fikih klasik tidak membahas secara langsung tata cara membuang limbah tersebut. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik, mulai dari kitab Ghayatul Takrib sampai kitab Fathul Wahab ataupun kitab yang lebih besar lagi Minhajul Tulab ataupun Tuhfatul Mu'tad, tidak ada membahas secara spesifik, secara khusus tentang limbah kewanitaan tersebut. Kemudian yang kedua, limbah kewanitaan itu termasuk dalam masail hadisah. Artinya dia termasuk perkara baru yang memerlukan ijtihad para ulama kontemporer. Kalau untuk dilihat dengan kacamata fikih klasik tidak akan ketemu secara spesifik. Barangkali kita dapat menemukan jawaban tentang bagaimana cara menghilangkan limbah tersebut menurut fikih Islam. Kita bisa melihat pada fatwa-fatwa ulama kontemporer. Kemudian prinsip dari adab menangani najis. Untuk menentukan hukum itu, hukum pembuangan cara menghilangkan limbah kewanitaan sudah kita katakan tadi tidak ada di dalam fikih klasik itu pembahasan khusus ataupun dalil khusus yang mengatur tentang tata cara menghilangkan limbah tersebut. Akan tetapi itu bisa dilihat dari prinsip dari adab menangani najis. Artinya hukumnya ditarik dari prinsip-prinsip umum adab menangani najis yang telah mampan di dalam Islam. Yang pertama sekali adalah prinsip dasar itu jauhkan najis dari manusia. Jadi segala sesuatu yang mengandung najis wajib dijauhkan dari manusia dan tempat-tempat yang digunakan bersama. Jadi apapun benda yang sudah terkontaminasi ataupun yang sudah bersentuhan dengan najis, maka itu wajib dijauhkan dari manusia lain agar mereka tidak bersentuhan, tidak terkena barang-barang yang bernajis tersebut yang pada akhirnya menyebabkan seseorang itu bernajis baik pada tubuhnya ataupun pada pakaiannya. Namun cara pembuangan yang baik bagaimana? Metode pembuangan harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak mencemarkan lingkungan sekitar. Jadi itu kembali kepada kita. Sebenarnya jawaban daripada pertanyaan tadi itu kembali lagi kepada kita. Yang penting kita membuangnya itu pada tempat yang aman, ya, tidak dibuang pada tempat sembarangan, tidak dibuang tempat di mana orang pernah sering duduk di sana ataupun sering beristirahat di sana, ya, karena itu akan mengganggu kenyamanan orang lain. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama, bungkus rapat. Gunakan plastik atau kertas untuk membungkus rapat pembalut bekas menjaga menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Nah, jadi yang pertama kita bungkus dengan rapat, dengan rapi yang bagus, ya, agar dia tidak berserakan, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pilih metode yang tepat. Sesuaikan antara dibakar atau dikubur berdasarkan kondisi dan fasilitas lingkungan Anda. Jadi apakah yang dibungkus itu, yang sudah dibungkus tadi, apakah mau dibakar atau mau ditanam, itu tergantung kepada kondisi keadaan lingkungan kita. Kemudian yang paling penting jaga lingkungan. Pastikan proses pembuangan tidak mencemari air, tanah, atau ekosistem lingkungan sekitarnya. Itu yang paling penting. Nah, jangan setelah kita lakukan pembuangan, maka akan tercemar ekosistem alam, ya, mencemar
udara sehingga menyebabkan eh, bau yang tidak sedap yang membuat orang tidak nyaman dengan bekas pakai kita tersebut. Kesimpulannya adalah adab dan tanggung jawab, kebersihan diri dan lingkungan. Tujuan utama adalah menjaga kesucian diri dan kelestarian lingkungan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Jadi yang pada hakikatnya, pada dasarnya kembali kepada ajaran Islam itu menjaga kebersihan, yang menjaga lingkungan, menjaga alam. Jangan ternodai dengan perkara-perkara yang buruk. Kemudian sesuaikan dengan kondisi lokal. Pilih metode yang paling sesuai dengan kondisi, fasilitas, dan lingkungan tempat Anda berada.